Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Taib, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, setelah kita membahas langkah-langkah cara menghitung hari dan pasaran di video sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke simulasi atau ke contoh soal ya. Contoh soal agar lebih paham cara menghitung atau menentukan hari dan pasaran seperti itu. Sebelum lanjut ke contoh soal, saya ingin mengulas dulu apa yang sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi dalam menghitung hari dan pasaran itu ada 5 langkah awal. Ya, 5 langkah awal dulu ini ini adalah langkah untuk dasar perhitungannya. Ya. Jadi konsep utamanya adalah mengkonversi jumlah hari menjadi mengkonversi tanggal menjadi jumlah hari kemudian dibagi 7. Kemudian menghitung tahun tam. Ya, tahun tamnya berapa? Ya, yaitu tahun yang bersangkutan dikurangi 1. Ya. Kemudian langkah ketiga menghitung jumlah siklus. Ini kita ingin mengetahui siklusnya ada berapa, yaitu membagi tahun tamnya dibagi 4, menghasilkan jumlah siklus. Kemudian kalau misalkan masih ada sisa, ya artinya menghasilkan koma di belakang angkanya, maka koma tersebut dikali 4 dan menghasilkan jumlah tahun sisa. Ya. Ini data-data ini nanti kita butuhkan. Kemudian menghitung jumlah sebelum tanggal yang dihitung. Kalau kemarin menghitungnya itu bulan Oktober, berarti jumlah bulan sebelum tanggal yang dihitung adalah dari Januari sampai September, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah didapat data-data tadi, maka kita konversi semua data tadi menjadi jumlah hari, gitu ya. Jumlah siklus diubah menjadi hari dengan cara dikalikan 1461, ya nanti jumlah siklusnya berapa? 500 misalkan, dikali 1461. Hasilnya adalah jumlah hari. Kemudian mengalikan jumlah tahun sisa dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Misalkan jumlah tahun sisanya 2, berarti dikali 365 gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya menghitung jumlah hari dari bulan yang sudah dilewati. Nah, misalkan dari Januari sampai September, itu berapa hari sih gitu kan. Nah, terakhir menghitung jumlah hari sesuai dengan tanggal yang dihitung. Kalau hari ini tanggal 6 Oktober gitu ya, berarti jumlahnya adalah 6 hari gitu ya. Nah, kemudian menjumlahkan seluruh hari dari langkah sebelumnya, yang 4 langkah ini, jumlahnya totalnya berapa, kemudian dikurangi 13 hari. Nah, ini ulasan dari langkah-langkah menghitung hari dan pasaran. Nah, kalau sudah diketahui nanti, nah, untuk menentukan hari nanti dibagi 7, sisa angkanya, angka di belakang koma dikali 7, itu hasilnya adalah bilangan 0 sampai 7. Ya. Kemudian kita cocokkan deh, hasilnya 3, oh berarti dia hari Senin. Hasilnya 5, oh berarti dia hari Rabu. Gitu ya. Dan pasaran pun sama nanti. Nah, untuk menghitung hari pasarannya, jumlah tadi dibagi 5, kemudian sisanya angka di belakang komanya dikali 5. Hasilnya berapa? Itu angka antara 0 dan 0 sampai 5. Hasilnya 3, oh berarti dia pahing. Hasilnya 0, oh berarti dia wage. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya. Tentukan nama hari dan pasaran pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, contohnya adalah tentukan nama hari dan pasaran pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, jadi kita ingin mengetahui hari, nama hari, tanggal 17 Agustus 1945. Oke, sebagai pengetahuan bersama ya, saya rasa Antuna sudah tahu bahwa 17 Agustus tahun 1945 itu jatuh pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat. Nah, jadi kita akan mencoba, benar nggak sih cara menghitung tadi? Ya. Kalau hasilnya Jumat, berarti penghitungannya benar. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Menghitung 17 Agustus 1945. Langkah pertama,
kita menghitung tahun tamnya dulu. Tahun tamnya itu adalah tahun yang sedang dihitung dikurangi 1. Kita ingin menghitung 1945, berarti 1945 kurangi 1. Ya. Hasilnya adalah 1944. Oke, tahun tam sudah dapat nih. Tahun tam ini buat apa? Untuk menghitung siklus. Ya. Jadi kita akan menghitung siklus sekarang. Nah, menghitung jumlah siklus selama 1 tam. Ya. Nah, maksudnya gimana nih? 1944, ini kan tahun tamnya nih. Ya. Kita ingin tahu jumlah siklusnya berapa. Berarti tahun tam ini 1944 dibagi 4. Ya. Nanti hasilnya adalah jumlah siklus. Ini yang akan kita ambil datanya. Nah, jumlah siklusnya adalah 486. Karena kebetulan bulat jadi 0 gitu ya. Oke, ini data pertama nih. Jumlah siklus adalah 486,0. Karena di sini 0, maka tahun sisanya itu adalah 0 tahun. Ya, 0 tahun. Lihat, kalau misalkan di sininya 0,5 gitu ya, maka nanti 0,5-nya dikali 4. Tapi karena di sini 0, ya sudah langsung saja. Tahun sisanya adalah 0 tahun. Jumlah bulannya, karena kita menghitung Agustus, berarti jumlah bulannya kita hitung dari Januari sampai dengan Juli. Ya, 7 bulan. Gitu. Jadi nanti kita akan menghitung jumlah hari yang dilewati dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Juli. Seperti itu. Nah, jumlah hari sesuai dengan tanggal, ya. Jumlah hari sesuai dengan tanggal itu adalah 17. Dari mana 17 ini? Karena ini nih, 17 Agustus. Ya. Jadi jumlah hari tanggalnya itu adalah 17. Oke, kita dapat beberapa data nih. Yang pertama jumlah siklus. Jumlah siklusnya 486. Tahun sisanya 0 tahun. Jumlah bulannya itu Januari sampai dengan Juli. Jumlah harinya itu 17 hari. Oke. Langkah berikutnya gimana? Kita akan mengkonversi data ini semua menjadi jumlah hari. Caranya seperti apa? Caranya, pertama, jumlah siklus kali jumlah hari dalam satu siklus. Tadi jumlah siklusnya adalah 486. Ya. 486 dikali 1461. 1461 dapat dari mana Ustadz? Ini adalah jumlah hari dalam satu siklus. Ini sudah kita dapatkan dari kesimpulan sejarah kalender Masehi. Satu siklus sama dengan 1461 hari. Jadi jumlah siklus tadi 486 siklus dikali 14 6 hari. Nah, ini data pertama. Dari jumlah siklus kita mendapatkan 710.046 hari. Ya. Jadi totalnya 710.046 hari. Nah, berikutnya, jumlah tahun sisa adalah 0 tahun, ya karena 0 dikali berapapun hasilnya akan 0. Nah, jumlah hari dari bulan Januari sampai Juli. Nah, berapa hari sih dari Januari sampai Juli? Cara ngitungnya gimana? Nah, ini mau nggak mau kita harus lihat kalender ya. Nah, kalender seperti ini. Kita lihat kalendernya. Januari itu 31 hari, Februari itu 28, kalau dia Basitoh, 29 kalau dia Kabisah. Terus ini jumlah harinya masing-masing bulan. Nah, cara menghitungnya gimana? Kita jumlahkan. Dari Januari 3, berarti kan kita ingin menghitung dari Januari sampai Juli ya. Nah, berarti kita jumlahkan. 31 tambah 28 tambah 31 tambah 30 tambah 31 tambah 30 tambah 31. Seperti itu. Hasilnya berapa? Gitu. Ini harus pakai kalkulator memang. Dijumlahkan semua. Oke, kita jumlahkan. 31 tambah 28 tambah 31. Ya, saya sudah menghitungnya menggunakan kalkulator. Ya. Jadi jumlah hari dari bulan Januari sampai Juli itu adalah 212 hari. Dari mana 212 hari ini? Tadi ya, menjumlahkan dari Januari 31 tambah 28 tambah 31 tambah 30 dan seterusnya. Hasilnya itu adalah 212 hari. Nah, kemudian sisanya tinggal jumlah hari sesuai tanggal ya, 17 Agustus. Maka kita tambahkan di sini 17 hari. Kalau sudah dapat ini semua datanya, kita totalkan ya, totalkan. Jumlah total hari itu adalah
710.004, maaf, bukan 406 ya. Sebentar, saya edit. 710.046 hari ditambah 212 hari ditambah 17 hari. Hasilnya adalah 710.275 hari. Ya, ini hasilnya. Nah, setelah ada hasilnya seperti ini, kita kurangkan. Kurangi dengan koreksi Gregorius, 13. Jadi dikurangi 710.275 dikurangi 13. Hasilnya total hari itu adalah 710.262 hari. Oke, ini sudah dapat nih datanya. Jadi dari tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi sampai dengan 17 Agustus tahun 1945 itu berlalu 710.262 hari. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu, oke, berarti hari apa tuh tanggal 17 Agustus? Menentukan nama hari, caranya jumlah hari yang tadi, ya, jumlah hari yang tadi itu dibagi 7. Ya, jumlah hari dibagi 7, kemudian sisanya di belakang koma dikali 7. Hasilnya nanti ditentukan berdasarkan urutan hari. Jumlah hari dibagi 7, 710.262 dibagi 7. Hasilnya 101.466,0. Nah, kebetulan di sini bulat berarti komanya 0. Nah, kalau sudah selesai, angka di belakang koma dikali 7. Oke, nama hari itu adalah 0 dikali 7. Karena 0 dikali 7 hasilnya 0. Nah, sesuai dengan urutan, angka 0 ini bertepatan dengan Jumat. Maka nama harinya adalah Jumat, gitu ya. Oke. Jadi 17 Agustus 1945 itu jatuh pada hari Jumat. Pasarannya apa pasarannya? Nah, jadi 17 Agustus 1945 itu jatuh pada hari Jumat. Pasarannya gimana? Untuk menghitung pasaran sama ya dengan rumus sebelumnya. Hanya pembaginya saja itu 5. Ya. Jumlah hari dibagi 5. 710.262 dibagi 5. Ya. Hasilnya adalah 142.052,4. Nah, karena ada komanya, maka nama pasaran itu adalah di belakang koma, angka di belakang koma dikali 5. 0,4 dikali 5 sama dengan 2. Nah, berarti kita ambil urutan kedua. Ya, urutan kedua itu adalah Legi. Jadi nama pasarannya adalah Legi. Nah, kalau sudah didapat, berarti nama harinya Jumat, nama pasarannya Legi, maka kesimpulannya adalah hari dan pasaran pada 17 Agustus 1945 itu adalah Jumat Legi. Kesimpulannya, 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat Legi. Nah, seperti itu. Nah, itu cara menentukan hari dan pasaran. Kalau antum-antum masih bingung, boleh diulang-ulang nonton videonya ya, dilihat langkah per langkahnya. Lebih bagus kalau misalkan diikuti sambil melihat video ini, sambil mengikuti langkah per langkah gitu ya. Dipraktekkan dalam catatan gitu. Kalau sudah terbiasa, insya Allah ini mudah seperti itu. Itu saja untuk materi menentukan hari dan pasaran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan insya Allah di materi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.